Namaku Andre, aku asli Jakarta. Waktu itu aku lagi dapet cuti panjang dari kantor. Momen langka yang gak bisa aku sia-siain begitu aja. Kepala udah penat banget sama kerjaan, klakson jalanan, dan tumpukan email yang kayak gak pernah habis. Jadi aku mutusin buat kabur sementara, cari tempat yang tenang, adem, dan jauh dari kebisingan. Awalnya pengen staycation aja di sekitar Bogor atau Puncak. Tapi semuanya udah terlalu ramai. Bahkan buat sekedar duduk ngopi aja rasanya nggak bisa. Sampai akhirnya temanku, si Yoga, ngasih saran yang cukup unik. Dia bilang, "Bro, kalau mau bener-bener sepi dan tenang, coba ke Danau Maninjau. Itu tempat kayak surga kecil di Sumatera Barat, adem, tenang, dan view-nya gila banget. Bener-bener healing parah." Aku yang gak pernah kesana langsung tertarik. Apalagi waktu aku iseng nyari penginapan online, nemu satu tempat yang bikin aku makin kepikiran buat berangkat. Namanya Penginapan Cempaka Maninjau. Letaknya persis di pinggir danau. Bangunannya klasik dan harganya murah banget. Setengah dari harga hotel-hotel lain di sekitar situ. Bahkan beberapa reviewer bilang tempatnya sepi banget, cocok buat orang yang pengen menyendiri. Tapi ada satu hal yang bikin aku agak ragu. Salah satu ulasan di bagian komentar bilang gini, kalau mau dapet nomor kamar 13, coba deh minta tukar. Cuma gitu doang, gak ada penjelasan lebih lanjut. Aku pikir, paling orang iseng. Lagian siapa sih zaman sekarang masih percaya hal-hal mistis cuma karena angka 13. Akhirnya aku booking 2 malam di sana. Tiket pesawat, rental motor dari bandara, semua udah siap. Gak sabar rasanya ngelepas stres sambil duduk di pinggir danau dengan kopi panas di tangan. Aku tiba di sana sore menjelang maghrib. Suasana udah mulai remang. Kabut tipis mulai turun dari perbukitan, menyelimuti sebagian permukaan danau. Udara di sana sejuk banget dan aroma tanah basah bercampur wangi pohon pinus langsung nyambut aku berhenti di depan penginapan. Bangunannya tua tapi kelihatan masih kokoh, kayak bangunan zaman Belanda gitu. Dindingnya dari kayu yang dicat putih gading. Atapnya tinggi dengan genteng merah bata yang mulai pudar dimakan waktu. Aku parkirin motor sewaan, lalu masuk ke bagian resepsionis. Sepi, gak ada tamu lain selain aku. Cuman ada seorang ibu-ibu berumur sekitar 50 tahunan, berdiri di balik meja kayu. Dia pakai baju kurung warna coklat muda dan rambutnya disanggul rapi. Senyumnya ramah, tapi matanya agak sayu, kayak orang yang udah terlalu lama menyimpan rahasia. "Adek sendiri saja?" tanya ibu itu sambil nyoret-nyoret sesuatu di buku tamu yang udah agak usang. "Iya bu, cuman 2 malam kok," jawabku sambil senyum balik. "Namanya siapa?" "Andre bu." Begitu aku sebut nama dan nunjukin bukti booking, dia sempat terdiam sebentar. Lalu matanya melirik ke nomor kamar yang ditulis di formulir check-in. Dahinya mengerut. Walau cuman sekilas, tapi aku sempat lihat perubahan ekspresi itu. "Nomor 13 ya?" katanya pelan. Boleh saya tanya? Adek ada mimpi aneh atau tanda-tanda aneh sebelum kesini?" Aku sempat ketawa kecil karena pertanyaannya benar-benar di luar dugaan. "Loh, gak ada bu, kenapa emangnya?" Dia gak langsung jawab,
cuma narik napas dalam dan senyum tipis. Tapi senyumnya itu kayak dibuat-buat. Kalau ada suara ketukan tengah malam, jangan dibuka jendelanya ya dek. Ucapnya dengan nada pelan, nyaris seperti bisikan. Aku diam. Kali ini aku mulai merasa agak aneh. Tapi tetap aja aku ngerasa mungkin itu cuma kebiasaan orang tua di kampung yang masih percaya hal-hal begituan. Oh iya bu, siap. Jawabku sambil nyoba tetap ramah. Setelah dapat kunci kamar, aku jalan ke lantai 2 lewat tangga kayu yang agak berderit. Koridornya panjang dan remang-remang. Cuma lampu kuning kecil yang nyala di setiap ujung dinding. Bau kayu tua dan kapur barus lumayan menyengat di sini. Lorongnya sepi banget. Cuman suara langkah kakiku aja yang terdengar, beradu dengan lantai kayu yang udah lapuk. Begitu sampai di depan kamar 13, aku sempat berhenti sebentar. Gak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang merambat dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Kayaknya kamar ini punya hawa yang beda. Gagang pintunya dingin banget waktu aku pegang. Tapi aku tahan pikiran negatifku. Akhirnya aku buka kunci dan masuk. Kamarnya sederhana, satu ranjang ukuran queen, jendela besar ngadep langsung ke arah danau, lemari kayu tua di pojokan, dan meja kecil buat nulis. Lantainya juga dari kayu, dan tiap aku melangkah selalu ada bunyi berderak harus. Tapi overall kamarnya bersih. Gorden warna kremnya udah agak usang, tapi masih rapi. Tempat tidur kelihatan nyaman, dan angin dari danau bikin udara di dalam kamar terasa sejuk alami. Aku duduk di ranjang sambil memandang keluar jendela. Kabut mulai turun pelan-pelan di permukaan danau, bikin suasana makin tenang dan damai. Tapi di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin. Ada rasa sepi yang terlalu dalam. Sunyinya bukan sekedar sunyi biasa. Sunyi yang bikin jantung berdetak lebih cepat. Padahal gak ada apa-apa di depan mata. Malam mulai turun, azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Samar-samar suara burung malam dan gesekan dedaunan di tiup angin mulai terdengar. Hari pertama di Danau Maninjau sebenarnya berjalan cukup tenang. Setelah istirahat sebentar di kamar, aku keluar menjelang sore, jalan kaki ke arah danau. Lokasinya emang luar biasa indah. Udara sejuk, langit mulai kemerahan, dan kabut tipis yang turun dari bukit bikin suasana kayak lukisan hidup. Damai banget. Ada beberapa penduduk lokal yang lagi mancing di dermaga kayu kecil. Mereka senyum-senyum waktu aku lewat. Aku sempat duduk di warung kecil pinggir danau, pesan kopi tubruk panas sambil nikmatin udara sore. Waktu itu aku hampir lupa sama yang dibilang Bu Erna soal kamar nomor 13. Maksudku, siapa sih yang masih percaya mitos angka sial atau ketukan tengah malam? Lagian sampai sore itu semua masih biasa aja, gak ada yang aneh. Begitu langit mulai gelap dan kabut makin tebal, aku mutusin balik ke penginapan. Lorong ke kamar tetap sepi. Lampu-lampu kuning tua di bagian dinding bikin suasana makin suram. Aku masuk kamar, mandi air hangat, dan langsung selonjoran di kasur sambil nonton video offline yang udah aku simpan sebelumnya. Sinyal di sana jelek banget, jadi aku nggak bisa streaming apa-apa. Jam 9 malam aku udah mulai ngantuk.
Suara jangkrik dan hembusan angin dari danau jadi latar suara yang lumayan menegangkan. Aku sempat buka jendela, ngintip keluar sebentar. Tapi yang aku lihat cuman gelap gulita dan kabut yang makin tebal. Gak ada bintang, gak ada suara kendaraan, gak ada apa-apa. Aku tutup jendela, tarik gorden, dan mulai merem. Tapi sekitar jam 3 pagi aku kebangun. Bukan karena suara, tapi karena dadaku rasanya berat banget. Napas jadi pendek, kayak ada sesuatu yang nempel di dada. Aku langsung duduk, melek. Kamar masih gelap, hanya lampu meja kecil yang nyala samar. Tapi entah kenapa hawa di kamar itu berubah. Dingin banget. Bahkan lebih dingin dari udara malam biasa. Waktu itu aku belum mikir yang aneh-aneh. Aku bangun, jalan ke arah jendela, cek apakah mungkin jendelanya bocor atau ada angin dari luar. Tapi belum sempat aku buka gorden, ada suara. Tok, tok, tok. Ketukan pelan banget tapi jelas. Aku langsung diem gak gerak. Telingaku aku pasang. Aku mastiin aku gak salah denger. Dan suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Sekarang lebih keras, kayak diketuk pakai kuku dari arah jendela. Bukan dari pintu. Aku langsung keinget kata Bu Erna tadi siang. Kalau ada suara ketukan tengah malam, jangan dibuka jendelanya ya, Dek. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Rasanya kayak ada sesuatu yang berdiri di luar gak kelihatan. Tapi terasa. Aku mundur gak jadi buka gorden. Duduk lagi di ranjang. Tapi suara ketukannya makin kencang. Bukan cuma diketuk, sekarang kayak digores. Suara kuku atau sesuatu yang tajam lagi ngelukis garis panjang di kaca jendela. Pelan tapi dalam. Aku napas. Badan mulai gemetar. Keringat dingin netes dari pelipis. Padahal suhu kamar udah kayak kulkas. Aku tatap jendela itu. Gordennya agak bergoyang. Padahal jendelanya tertutup rapat. Dan di sela-sela cahaya lampu kecil di kamar, aku bisa lihat bayangan. Tipis banget, kayak siluet perempuan. Aku ngerasain detak jantungku makin keras. Mulutku kering, lidah mendadak keluh. Jari-jariku gemetaran. Lalu suara itu muncul. Andre, buka dong. Aku kedinginan. Suaranya pelan, lembut, tapi kosong gak ada emosi. Datar dan dingin. Aku langsung lompat mundur dari tempat tidur. Itu bukan suara siapa-siapa yang aku kenal, dan gak mungkin ada orang di luar jendela lantai 2 jam segini. Gak masuk akal. Aku pegang HP, niat hati mau nyalain flashlight buat ngintip dari sela gorden. Tapi baterai tinggal 2%. Dan baru aku sadar aku lupa ngecas sejak sore. Layar HP mati sebelum aku sempat ngapa-ngapain. Ketukan di jendela makin keras. Sekarang bukan cuma suara kuku, tapi seperti dentingan keras. Kayak batu diketuk ke kaca. Tok, tok, tok. Aku udah gak kuat. Aku tahan napas, lalu pelan-pelan jalan ke arah pintu.
Niatku cuma satu, keluar kamar, lari ke resepsionis. Tapi baru beberapa langkah aku ambil, tiba-tiba suara ketukannya berhenti. Sunyi. Beberapa detik hening. Tapi bukan hening yang menenangkan. Ini hening yang berat. Kayak seluruh dunia ngedadak nge-freeze gitu. Lalu krek, suara lemari di pojokan kamar pelan-pelan kebuka sendiri. Aku langsung beku di tempat. Kepala mulai berat, jantungku berdebar keras. Tapi kaki gak bisa gerak. Lemari itu pelan-pelan terbuka. Dan dari celah sempit itu, aku lihat sesuatu bergerak. Seperti ujung kain putih bergelambir. Tapi cepat menghilang begitu pintunya terbuka penuh. Aku akhirnya bisa gerak. Lari ke pintu, buka cepat-cepat dan keluar dari kamar. Koridor luar juga sunyi, gak ada suara apapun. Aku lari ke lantai bawah langsung ke meja resepsionis. Tapi gak ada. Begitu matahari mulai naik, aku langsung ngeloyor keluar dari penginapan. Jalan kaki aja sambil nyari warung kopi buat menangin diri. Kepala masih berat dan jujur aja aku belum bisa percaya sama apa yang terjadi semalam. Tapi semua terlalu nyata buat dibilang mimpi. Aku akhirnya nemu warung kecil gak jauh dari penginapan. Di situ ada beberapa warga lokal yang lagi ngopi sambil ngobrol santai. Awalnya aku cuma duduk diam sambil pesan kopi hitam. Tapi entah kenapa aku kepikiran buat nanya ke ibu pemilik warung yang jaga di belakang meja. Bu, maaf nanya, saya nginep di penginapan Cempaka, tahu nggak? Ibu itu langsung noleh, matanya sempat melirik ke arah danau, lalu balik lagi ke aku. Tahu nak, penginapan lama itu ya? Aku ngangguk. Dapat kamar berapa? Tanyanya sambil menuang air panas ke gelas. Aku ragu menjawabnya, tapi akhirnya aku jujur. Kamar nomor 13, Bu. Tangannya langsung berhenti. Sumpah, tangannya berhenti di udara. Air panas hampir tumpah. Tapi dia tahan. Matanya langsung tajam ngelihat ke aku. Kamu semalam dengar ketukan? Tanyanya pelan. Aku pelan-pelan ngangguk. Dia narik napas panjang. Kamu beruntung masih bisa duduk di sini pagi-pagi, nak. Perkataan itu kayak tamparan keras. Aku langsung makin tegang. Lalu ibu itu duduk di bangku seberangku. Suaranya makin pelan dan makin serius. Dulu sebelum pandemi, ada tamu juga perempuan muda. Sendirian, namanya Mbak Siska. Orang kota juga kayak kamu. Dia juga dapat kamar nomor 13. Ceritanya mirip. Malam pertama dengar ketukan di jendela. Malam keduanya katanya ngelihat bayangan putih di luar. Tapi dia buka jendela. Aku diem gak sanggup ngomong. Besok paginya dia gak muncul di lobi. Bu Erna curiga. Akhirnya manggil warga buat buka kamar. Mbak Siska udah gak ada. Maksudnya jasadnya ada, tapi jiwanya udah pergi. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tangannya mengarah ke jendela. Di kacanya ada bekas tangan, tapi gak ada sidik jari. Hanya bekas air seperti tangan basah. Aku masih terpaku, bulu kuduk berdiri semua. Sejak itu,
kamar 13 dikunci. Tapi baru beberapa bulan belakangan ini dibuka lagi. Katanya biar gak kosong terlalu lama. Karena tempat kayak begitu kalau terlalu lama kosong justru makin kuat gangguannya. Aku langsung pengen check out detik itu juga. Gak peduli rugi, gak peduli sisa malam. Aku balikin kopinya yang belum habis lalu balik ke penginapan. Bu Erna udah ada di resepsionis. Mukanya kelihatan lelah. Mungkin dia tahu aku habis semalam di lobi. "Bu," kataku pelan, "saya nggak kuat. Saya pengen pindah kamar atau keluar aja dari sini." Bu Erna nggak kaget. Dia cuma ngangguk, lalu ngeluarin kunci kamar baru. "Pindah aja ke kamar 4 ya, Dek. Di lantai bawah ramai, deket sama dapur juga." Aku lega, walau masih ada sisa rasa takut yang nyangkut di dada. Begitu beres-beres dan keluar dari kamar 13, aku sempat nengok sebentar ke dalam. Matahari udah naik, dan cahaya terang masuk dari sela gorden yang terbuka sedikit. Tapi kaca jendelanya, aku lihat ada bekas tangan basah di sana. 3 bekas jari yang melengkung, seperti sedang mengetuk atau mencakar pelan. Aku langsung nutup pintu dan turun tanpa nengok. Malam terakhirku di penginapan Cepaka aku habiskan di kamar 4. Suasananya jauh lebih hangat. Ada suara-suara dari dapur dan tawa pelan penjaga malam. Tapi tepat pukul 3 pagi, aku bangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara dari jendela, tapi dari lemari dalam kamar. Lemari kayu tua itu berdiri. Besok paginya aku mutusin buat gak langsung pulang ke Jakarta. Ada yang belum selesai. Ada rasa penasaran yang belum tuntas. Bukan cuma soal suara ketukan atau lemari yang bisa bernafas sendiri, tapi soal apa atau siapa yang benar-benar tinggal di kamar 13 itu. Rasanya aku gak akan bisa tenang sebelum tahu semuanya. Setelah sarapan, aku duduk di lobi dan akhirnya ngobrol panjang sama Bu Erna. Awalnya dia kayak masih ragu-ragu. Tapi waktu aku bilang kalau aku udah ngalamin semua itu sendiri, dia mulai terbuka. Mungkin karena aku satu-satunya tamu yang masih bertahan setelah 2 malam di kamar itu tanpa dibawa pergi. "Penginapan ini dulunya rumah keluarga," kata Bu Erna. Suaranya rendah banget, hampir kayak berbisik. "Bangunan ini dibangun tahun 1927 zaman Belanda. Dulu pemiliknya seorang pengusaha keturunan Minang Belanda. Namanya Herman de Witte. Dia tinggal di sini bareng istrinya yang orang lokal dan seorang anak perempuan mereka, namanya Laila." Aku diam, nyimak. Suasana pagi itu mendadak jadi berat. Langit di luar agak mendung dan suara ombak kecil danau kayak pelan-pelan ikut nguping ngobrolan kami. Laila itu cantik sekali, tapi pendiam. Warga bilang dia punya kemampuan sejak kecil. Bisa lihat hal-hal yang gak kasat mata. Kadang suka ngobrol sendiri di dermaga. Kadang berdiri lama banget ngadep ke danau sampai-sampai orang tuanya khawatir. "Terus?" tanyaku pelan. "Suatu malam tahun 1933, mereka mengadakan pesta kecil di sini, mengundang beberapa tamu penting dari kota. Dan malam itu Laila menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Cuma satu orang bilang sebelum Laila hilang, dia lihat gadis itu berdiri di balkon kamar yang sekarang jadi kamar nomor 13. Dia melambaikan tangan ke arah danau.
ke sosok putih yang berdiri di atas air. Aku merinding. Seluruh bulu kuduku langsung berdiri. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan, terdampar di tepi danau, pakai gaun tidur putih. Rambutnya kusut panjang sampai menutup wajah. Tapi yang paling aneh, tiba-tiba Bu Erna berhenti sejenak, lalu menatap mataku dalam-dalam. Dia gak kelihatan seperti tenggelam, gak ada luka, gak ada air di paru-parunya, tubuhnya kering, tapi matanya terbuka, melotot ke langit. Aku cuma bisa diam dan gak bisa ngomong. Sejak saat itu, kamar itu dikosongkan. Tapi anehnya, tiap beberapa tahun sekali, selalu ada orang luar yang datang sendirian dan minta kamar itu. Padahal kami gak pernah promosi, gak pernah kasih tahu ke siapa-siapa soal kamar itu. Kayak dipanggil gitu, Bu, tanyaku. Bu Erna mengangguk pelan. Iya, Dek, kami percaya arwah Laila gak tenang dan dia selalu ingin ada teman. Aku gak tahu harus gimana, mau pergi udah gak ada gunanya, karena yang terjadi sudah terjadi. Tapi dalam hati, aku sadar satu hal, mungkin Laila bukan jahat, mungkin dia cuma kesepian. Hari itu aku jalan ke arah dermaga sendirian, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan saat aku berdiri di ujung papan kayu tua yang mulai rapuh, aku bisa rasakan udara di sekelilingku berat. Tapi bukan karena angin, ada sesuatu yang berdiri di dekatku. Tak terlihat tapi hadir. Aku pejamkan mata, lalu aku bisikkan pelan. Laila, aku tahu kamu cuma pengen didengar. Tapi kamu harus pergi. Tempatmu bukan di sini lagi. Sunyi. Danau tetap hening. Tapi dalam beberapa detik, kabut di sekelilingku mulai menipis. Udara yang tadinya dingin banget tiba-tiba menghangat. Dan entah kenapa aku merasa lebih ringan. Malam terakhirku di kamar 4, aku tidur nyenyak. Gak ada ketukan, gak ada suara, gak ada nafas dari lemari. Besoknya aku check out. Bu Erna senyum waktu aku kasih plastik kecil berisi kopi bubuk dari warung sebelah. Terima kasih udah kuat, Dek. Kamu mungkin salah satu dari sedikit orang yang bisa ngelepasin dia. Aku cuma senyum kecil, gak yakin apa aku